selamat pagi, kembali lagi di channel DCU. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang penggunaan alat yang ada di laboratorium teknik kimia. Meskipun kemarin kita hanya sekedar dengan YouTube ya ceritanya. Nah, sekarang kita mau langsung aja, ini bagaimana menggunakan timbangan digital. Kita harus tahu dulu timbangan yang kita gunakan apa, karena timbangan yang kita punya itu ada beragam. Mungkin kamu bisa lihat di sini ada dua timbangan ya. Ini saya dipandu oleh Mbak Sabrina sama tim perekam ya. Ini ada mereknya ACS, yang satu ini tak bermerek lah kita anggap ya. Saya lupa karena barangnya di mana ya. Ini sudah lama. Dari barang kedua ini yang membedakan adalah akurasinya. Kalau di sini akurasinya adalah 3 digit di belakang koma. Ya, 3 digit belakang koma berarti 0, ABC angka. Benar? Oke. Lalu, kalau yang di sini ada 2 digit di belakang koma. Semakin besar digitnya belakang koma, banyak, ya misalnya 4 digit belakang koma, maka itu akan lebih mahal. Namun, seharusnya yang dikenalkan di laboratorium adalah neraca digital yang seperti kamu lihat di video. Ada jendelanya lah bahasanya ya. Oke, nanti bisa lihat lagi. Nah, kita lihat dulu apa sih yang mengakibatkan dia bisa hidup. Ya, tolong Mbak Sabrina ya. Oke, tolong Mas ngedeketin. Ada speknya ya. Oke, ini juga ada speknya. Coba ditunjukin dulu baterainya. Coba dibuka, ini baterainya kayak apa? Oh, baterai A2. Ini baterainya A3 ya. Aduh, baterai apa nih? Baterai buat jam dinding lah kalau bahasanya, kan agak bingung ya. Ntar, ini 1,5 volt. Ya, 1,5 volt. Yang ini berapa volt? Sama, 1,5 volt, cuma bedanya ini A2, yang ini A2 ya. Jadi sekedar saran, ketika kamu menggunakan alat ini, coba dibenerin lagi ya. Ketika kamu menggunakan alat yang memiliki atau membutuhkan energi listrik untuk digunakan, maka kamu harus melakukan saving energi. Misalkan di sini butuhnya hanya 2, di sini ada 4, maka kamu harus sudah mengantongi 4 baterai baru. Khawatir kamu tidak tahu ini baterainya sudah berapa lama digunakan. Ini hanya sekedar informasi untuk ketika kamu ada di laboratorium. Monggo ditutup lagi. Ya, jadi sini 4 baterai, ini 2 baterai. Oke, pelan. Oke. Ini juga. Kalau nggak dipakai sekian lama, ada beberapa yang melakukan trik baterainya dicopot atau tidak dicopot, itu sudah pelaksanaan teknisnya ya. Di sini kita akan coba, ini adalah tombol on atau shutdown juga bisa ditekan. Lalu di sini juga, oke. Ini adalah gram, ada LB, ada ohm. Ya, dilihat satuannya apa. Dari mana kita bisa tahu? Kita tekan mode, dia akan ada di LB. LB itu pounds, punyanya satuannya internasional. Lalu sini oz. Di sini gramnya hanya, kalau kita bilang kita testing ini ya, asal itu dia bilangan bulat 96, karena kita butuh komanya. Bagaimana kita bisa dapat itu? Ini 0, kita lihat whole. Loh, kemarin, oh ini dia, tapi ini satuannya pounds ya. Kalau yang ini ya, kita cek 0,2110. Oke, kita ubah modenya ke gram. Itu adalah 96 gram. Masalahnya yang jadi di sini adalah kita butuh digit belakang komanya. Dengan kamu melihat indikator di sini adalah 1 gram, berarti ini komanya tidak bisa dipakai dalam satuan gram. Tapi komanya hanya bisa dipakai di pounds atau LB. Jadi kalau yang ini saya bilang nggak recommended kalau ketika kamu masuk ke lab. Ya, yang kamu perhatikan adalah bagian sini. Ya, ini saya tidak tahu ya, ini namanya juga dapat kiriman ya. Ini kita seriesnya adalah BC5000. Di sini tertulis 5000 gram dengan akurasi 1 gram. Kamu sudah tahu 1 gram berarti ya 96, 97, 98, karena kita butuh 96, sekian. Jadi saya bilang ini tidak bisa dipakai di lab. Ya, jadi ketika kamu mau beli, kamu cek ininya dulu.
ya. Berarti ini kita tinggalkan, ya, tidak jadi dipakai. Oke. Sekarang kita pakai ini punya pribadi, ya. Jangan diikuti ini karena saya berikan isolasi, ya sebenarnya. Ini kita coba Mbak, coba on, oke. Bisa mendekat Mas, lihat satuannya apa aja. Ada gram, kita lihat pieces. Oh sorry. Ini ada gram, oz, ct, dan gen. Gen itu grain. Grain itu berarti kayak biji-bijian. Kita langsung pakai, ini ada 2 digit belakang koma, 0,00, karena posisi di atas tidak ada benda yang mau kita ukur. Dan yang di sini diukur adalah padat, benda padat. Namun ada beberapa cairan kita bisa pakai ekivalen dengan berat atau massa. Sorry ya, kita ada tahu beda ya, berat dan massa itu bedanya di mana ya. Tapi terkadang ketika di lapangan kita selalu mengucapkan dalam kata berat. Massa kamu berapa sih? Itu kayak canggung ya. Jadi harus tahu pengertiannya. Ini adalah benda padat. Jadi kita bisa pakai. Tapi ketika kamu mengukur berat air dalam bentuk harusnya volume, kamu dalam bentuk gram, itu tidak masalah karena dianggap densitasnya mendekati 1. Tapi kalau minyak itu densitasnya ada perbedaan, tapi rata-rata kalau butuhnya nggak akurasi dianggap ekivalen. Jadi 1 liter minyak sama dengan 1 kilo minyak dianggap, padahal itu ada perbedaan sekian, dianggap mendekati. Tapi kalau kamu masuk ke lab, kalau bisa dihindari seperti itu. Jadi kalau cair mainnya adalah volume. Oke, silahkan hidupkan. Ini ada shutdown on off, ini M, ini pieces, lalu ada T, tara. Tara itu kayak ini kita punya alas. Lalu di sini tertera 26,28. Kita tarakan. Ketika tara, maka benda ini dianggap 0. Ini udah umum ya. Dan misalkan kita kasih kipas-kipas di sebelah sini, ya, atau kondisi lab itu ber-AC, maka itu akan mempengaruhi perhitungan. Jadi kalau misalkan kita sedang mengukur, pastikan bahwa benda tersebut tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar, seperti AC dan panas. Walaupun AC itu digunakan untuk lab yang butuh sterilisasi, butuh suhunya rendah, segala macam ya, mikrobiologi seperti itu. Tapi kalau kita kondisinya ada pengeringan atau proses yang lain, pastikan di udara sekitar tidak mempengaruhi ini. Kalau teknisnya di lapangan kadang-kadang kita buatkan seperti penutup agar tidak terpengaruh, karena posisinya misalnya alat kita luar sekitar 10 meter, nggak mungkin bisa masuk ke dalam. Nah, sedangkan alat ini kalau ke sini kan bolak-balik punya waktu lah ya, sedangkan harus diukur cepat. Maka di luar itu bisa kamu situasikan agar ada penutup di sekitar sini yang tidak bisa dipengaruhi oleh angin, panas, dan kawan-kawan. Alat ini tolong jangan dekat dengan udara panas karena dia cukup sensitif ya. Setelah kita sudah menekan tombol tara, kita sudah tahu ini alas beratnya berapa, dan ini, nah ini kan masih berubah-ubah nih karena posisinya ada beberapa pergerakan dari kita. Ini bisa kita tekan lagi tara. Tuh, kok tidak mau? Kita buat lagi on. Oke. Ini 0, lalu benda yang mau kita ukur langsung kita taruh. Terukur sekian dengan digit belakang komanya adalah 2. Dan tolong diwaspadai, ini benda punya dimensi yang berbeda antara alas bawah dengan bagian atas. Jadi bentuk seperti trapesium. Sudah kebayang trapesium? Bagian bawah sini itu dimensinya plek sama dengan bagian alas sini. Tapi bagian atasnya tidak. Ini benda tidak direkomendasikan untuk menjadi benda alas. Mungkin banyak di lapangan kalau kita mau beli barang diberikan alas untuk sebagai alasnya ya, untuk mengukur benda. Kalau bisa presisi seperti ini, jadi tidak keluar dari area sini ya. Ini penting sekali. Makanya kalau kamu belanja atau kamu kirim barang dengan apa itu namanya, penyedia jasa antar barang tuh JNE, JNT dan kawan-kawan, ketika bendanya tidak bisa diukur beratnya, jadi bendanya besar seperti ini ya, secara ini beratnya mungkin sekian, tapi kok memakan volume ceritanya, maka yang dihitung dia pasti volume, karena volume itu kan panjang lebar tinggi, sedangkan beratnya ringan. Apa benda yang kira-kira dikirim besar tapi ringan? Karpet.
karpet yang murah lah, yang 50.000, 75.000 itu kan kecil ya, ringan kan ya. Tapi kalau dikirim, muatannya panjang sekali. Ya, kalau benda yang ini coba slot ke sini mas. Ini desikator, ini berat. Dia nggak akan main volume. Mau ditimbang kalau volume ini kan tinggi, lebarnya sekian, rugi. Mending dia ngitungnya adalah berat. Jadi ada justifikasi. Seperti kemarin mungkin Mbak Ulfa kirim apa tuh namanya Mbak? Aqua botol. Dia nggak akan main berat karena botol tuh ringan, maka dia mainnya volume. Makanya bayarnya sekian. Padahal ada cara bagaimana bisa mengantar barang itu lebih murah. Oke, ini sekilas tentang pengukuran, tentang penggunaan timbangan atau neraca yang simple. Yang seharusnya kita ajarkan ke kamu adalah bagaimana menggunakan neraca analitis yang bagus ya. Tapi dengan seperti ini kurang lebihnya adalah kamu sudah dapat jawabannya. Kalau mengukur ini bukan benda cair, tapi benda padat. Nah, di sini juga ada satuan grain. Dan kalau ini saya sarankan penggunaannya hanya untuk benda padat diukur gram, bukan grain seperti biji-bijian dan kawan-kawan. Karena ada lagi hitungan atau alat untuk ke arah biji-bijian. Oke, ini penontonnya di depan jadi nggak kerekam. Ada yang mau tanya dulu? Ada? Ada? Belum ada. Oke, berarti sampai dulu di sini videonya. Karena kita akan lanjut lagi nanti tentang pengopenan. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di channel DSU dan selamat pagi.